Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pertemuan tentang teknik-teknik dan jenis pengujian. Kita mulai videonya. Kita coba lihat dari pengujian ini. Kita lihat, saya share dulu. Ya, nggak apa-apa, agak acak ya. Jadi mungkin agak acak antara pertemuan yang di slide dengan yang video, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas ini di tatap muka ya. Baik. Saya mulai dari yang paling ujung. Yang paling akhir ya. Yang disebut dengan UAT atau User Acceptance Testing. User itu pengguna, acceptance itu penerimaan ya. Accept diterima. Acceptance penerimaan. Pengujian. Jadi testing pengujian adalah pengujian pada saat aplikasi itu diterima oleh user. Oke. Jadi yang menguji user. Ya. Jadi dalam tahap akhir dari sekian banyak teknik pengujian, pengujian yang paling akhir disebut dengan user acceptance test. Testing atau penerimaan atau pengujian yang dilakukan oleh user. Ya, jadi pengujian ini sudah melalui banyak proses, sudah diuji developer, terakhir dicoba oleh usernya. Ini pakai, usernya coba pakai. Ya, itu namanya UAT. Nanti usernya akan bilang, wah ini kayaknya nggak enak nih di sini, nih kurang nih. Dia akan rubah. Wah ini kayaknya nggak kurang nih, ya dirubah. Oke. Proses untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sistem sudah memenuhi apa yang disepakati pada persyaratan. Ada dokumen SRS, ya, ada dokumen perjanjian kontrak pada project. Usernya akan lihat sesuai nggak dengan project yang saya bayar gitu ya, dengan aplikasi yang saya pesan. Dia coba tuh. Itu namanya pengujian penerimaan oleh user atau user acceptance test. Oke. Yang bawah bla bla bla, oke lah. Oke ya. Dia periksa dalam pengembangan perangkat lunak. Nah ini ya. UAT adalah salah satu tahap akhir project. Ya. Sering terjadi sebelum klien atau pelanggan menerima sistem baru. Jadi sebelum dia terima itu dia uji dulu. Ya. Pengguna sistem yang akan melakukan tes ini. Oke. Jadi UAT dilakukan oleh user, bukan oleh developer. Developer sudah habis tugasnya. Ya. Oke. Oke, pengguna tes maksudnya ini bahasa ini pengujian oleh pengguna ya, pengguna tes ini maksudnya. Biasanya dilakukan oleh klien atau pengguna akhir, biasanya tidak fokus pada identifikasi masalah atau kesalahan ejaan atau kosmetik. Kosmetik. Bukan kosmetik nih. Showstopper cacat atau crash perangkat lunak. Oke. Pengujian dan pengembang sebelumnya telah mengidentifikasi memperbaiki masalah ini melalui tahapan pengujian unit, pengujian integrasi, dan lain-lain ya. Jadi aplikasi sudah diuji dulu melalui semua tahap pengujian ya oleh developer, penguji dan pengembang. Tapi ini diuji oleh user tahap akhir. Oke. Kita lihat lagi. Oh, pengujian pabrik. Oke. Biasanya meliputi katanya pengujian penerimaan pengguna atau UAT, termasuk pengujian penerimaan pabrik atau pengujian dilakukan oleh pengguna pabrik ya. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya pabrikasi atau massal ya. Untuk massal biasanya diuji oleh user yang akan menggunakan produk tersebut, biasanya seperti itu. Yang kedua OAT ya, pengujian penerimaan operasional, juga dikenal sebagai pengujian kesiapan operasional. Ini mengacu pada pemeriksaan yang dilakukan ya untuk sebuah sistem memastikan proses dan prosedur sudah siap memungkinkan sistem yang akan digunakan pelihara. Oke. Termasuk pemeriksaan dilakukan oleh fasilitas backup, prosedur atau pemulihan bencana, ya, pelatihan pengguna akhir dan lain-lain.
Jadi selain UAT ada penerimaan operasional juga. Ya, jadi aplikasinya seperti apa, menggunakannya seperti apa nanti. Itu UAT ya termasuk dalam pengujian ini. Yang ketiga, pengujian kontrak dan peraturan penerimaan. Ya, jadi kontraknya juga diuji. Kontrak penerimaannya maksudnya apakah sesuai aplikasi dengan dokumen yang telah ditandatangani ya. Biasanya kita kenal dalam dunia informatika itu dokumen ini disebut dengan SRS. Oke. Nah, sistem diuji terhadap kriteria penerimaan dilakukan. Oke. Sistem diuji terhadap kriteria penerimaan yang didokumentasikan dalam kontrak. Ini yang paling penting ya. Jadi diperiksa sesuai nggak dengan perjanjian, ya. Sesuai nggak dengan rancangan, ya. Nah biasanya melihatnya selalu ke arah dokumen, ya dokumentasi, dokumen SRS yang sudah dibuat. Oke, jadi intinya tuh di sini UAT. Yang bawah-bawah ini kayaknya sama semua. Oke, ada alfa dan beta ya. Alfa dan beta ini termasuk pada UAT ya. Di atas ada regresi juga tadi, ada compatibility dan external testing ya, kalau nggak salah. External testing milestone ada alpha dan beta juga. Jadi alpha sudah saya jelaskan bahwa lokasi ada di situs pengembang, ya alpha, atau di dalam sebuah lab, ya yang menguji user-user tertentu, ya yang memahami aplikasi ini, ya. Misalnya kalau di sini dikatakan staf internal, ya staf internal dari perusahaan, ya dari perusahaan, bukan developer ya, pengguna tapi yang punya produk. Mereka uji dulu. Kalau beta baru diserahkan ke user, ya, ya diserahkan ke user, dicoba. Nah kemudian diminta namanya feedback, umpan balik. Ya, kalau sudah oke semua, baru rilis perangkat lunak baru. Baik, untuk materi ini saya rasa cukup sampai sini. Untuk UAT tidak terlalu menyulitkan, ya, gampang dipahami. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.